malah destruksi yang menjadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita dambakan, malah kesengsaraan yang kita rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Michael Hart, seorang kolumnis Amerika, menulis dalam bukunya yang berjudul The 100 Ranking of Most Influencing Person in History. Michael Hart menempatkan Rasulullah pada urutan pertama sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di dunia, mulai dari tingkah laku, akhlak, dan gaya kepemimpinannya yang sangat mendunia. Bumi Indonesia ini akan selamat serta penduduknya akan terhormat jikalau memiliki karakter bangsa yang kuat. Untuk itu, kita harus bercermin kepada top leader kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, bagaimanakah akhlak pemimpin kita saat ini, hadirin? Apakah telah mencerminkan sikap Rasul? Untuk itulah, agar bangsa kita memiliki karakter bangsa yang kuat, maka sejak dini kita harus meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, kepemimpinan ideal dalam perspektif Al-Quran adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi
Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia yang banyak mengingat Allah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat di atas telah menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita bahwa telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah bagi kita. Rasulullah merupakan figur yang luhur, yang paling tertinggi, yang harus kita contoh adalah mulai dari segi perkataan maupun perbuatannya, sebagaimana penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Syafwatut Tafasir, yaitu Rasulullah is the walking Quran. Akhlak Rasul ibarat Al-Quran yang berjalan. Lantas, bagaimanakah dinamika bangsa kita saat ini, hadirin? Jawabannya adalah alhamdulillah, karena masih ada pemimpin yang patut diteladani, masih ada pejabat yang bisa mengayomi, dan masih ada aparat yang peduli. Hal ini patutlah kita syukuri, walaupun jumlahnya masih sedikit sekali, karena masih banyak pejabat yang kurang amanat, masih banyak politisi yang korupsi, dan masih banyak lagi aparat yang belum bertaubat. Kita sudah mengalami krisis moneter yang membuat kita keteter. Ditambah lagi pemuda-pemuda yang semakin teler dan pemimpin-pemimpin kita yang kiler. Bagaimana mungkin reformasi dapat teraplikasi jikalau pemimpin-pemimpin kita mengalami dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan malah destruksi yang menjadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita dambakan malah kesengsaraan yang kita rasakan. Selanjutnya, marilah kita renungkan kalam ilahi Quran Surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka disebabkan rahmat Allah, engkau Muhammad berperilaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat di atas ada 4 akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, lintalahum. Rasulullah senantiasa bersikap lemah lembut baik terhadap kawan maupun lawan. Yang kedua, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Rasulullah senantiasa bersikap lapang dada dan mudah memaafkan. Yang ketiga, wasyawirhum fil amr. Rasulullah mentradisikan bersikap musyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Yang keempat, faiza azamta fatawakkal 'alallah. Rasulullah berkomitmen untuk menetapkan suatu rencana, lalu Rasulullah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara dan strategi Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang menjadi teladan dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan akhlakul karimah, moral dan etika. Untuk itu, terdapat 3 solusi yang harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita agar bangkit dari keterpurukan. Yang pertama, pemimpin yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pemimpin harus menjadi public figure, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Yang ketiga, pemimpin demokratis yang mengedepankan prinsip musyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Jika ketiga solusi tersebut dapat teraplikasikan, maka insya Allah bangsa kita akan memiliki karakter bangsa yang kuat. Bangsa kita bisa berjaya. Bangsa kita akan terhindar dari malapetaka. Dan bangsa kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa agar Indonesia memiliki peradaban yang luhur, maka pemimpin-pemimpin kita harus mengikuti cara dan strategi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hidup kita mujur dan rahmat Allah pun terus terulur. Sebelum kami tutup syarahan ini, izinkan kami menyelipkan sebuah lagu. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Narju afwa minkum, Syukron ala ihtimaminkum ilal liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.